Selamat malam Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas. Pada video pertama kita telah membahas bagaimana cara menghitung bunga gadai kita di Pegadaian. Kemudian pada video sebelumnya juga telah dibahas 5 hal langkah-langkah sebelum berinvestasi atau menabung emas. Jadi video-video tersebut sebagai langkah dasar kita dalam proses menabung emas. Dan bagi Bapak Ibu yang belum melihat video sebelumnya seperti yang disebutkan tadi, silakan Bapak Ibu berkunjung ke channel Media Emas untuk menonton video tersebut. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara menghitung bunga gadai emas di Pegadaian, di situ sudah dijelaskan. Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas, semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan kesehariannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu butuh duit sementara emas masih tergadaikan. Perlu kita pahami bersama bahwa namanya kebutuhan itu pasti melekat pada diri kita. Kebutuhan itu terbagi dua. Yang pertama adalah kebutuhan yang sudah direncanakan, di mana segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik dan matang. Dan yang kedua adalah kebutuhan yang di luar perencanaan, di mana segala sesuatunya belum ada persiapan sama sekali. Pasti Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami hal tersebut. Termasuk saya pribadi, bukan pernah lagi, tapi sering. Sering Ibu, sering. Jadi kebutuhan yang di luar perencanaan tersebut diibaratkan seperti tamu yang datang tak diundang dan pergi tak diantar. Tidak sedikit orang merasa pusing dan sakit kepala ketika kebutuhan di luar perencanaan tersebut datang menghampiri tiba-tiba. Syukur-syukur kalau kita punya uang cadangan atau simpanan. Kalau tidak punya, lebih puyeng lagi kepala kita, ya kan Bapak Ibu? Namun hal ini situasinya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang punya emas. Walaupun Bapak Ibu tidak punya uang, tapi punya emas, maka Bapak Ibu tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Daripada Bapak Ibu pergi untuk berhutang, lebih baik gadaikan saja emas secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tinggal Bapak Ibu pergi ke tempat pegadaian, bisa di bank yang melayani jasa gadai atau di pegadaian yang ada di sekitar tempat tinggalnya Bapak Ibu, untuk menggadaikan emas secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu sudah punya uang dan punya emas, itu Bapak Ibu benar-benar sudah tahan banting. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang punya emas sudah tergadai, baru angsur 2 kali, tapi sudah dihadapkan dengan kebutuhan dadakan? Begini caranya. Jadi ini saya hapus dulu. Ini saya hapus semua dulu.
Saya hapus. Nah, jadi di sini umpama ibu gade emas 6 gram. Harganya, harga gade itu 5 juta. 5 juta. Kemudian Bapak Ibu baru angsur 2 kali senilai 1 juta 1 kali angsuran. Berarti di sini baru terbayarkan 2 juta dari nilai total gade 5 juta. Sisanya 3 juta. Tinggal Bapak Ibu pegang kwitansi gadenya, lalu pergi ke tempat pegadaian di mana Bapak Ibu gade emasnya tadi. Lalu sampaikan ke petugasnya bahwa saya mau gade ulang emas saya. Jadi gade ulang Ibu ya. Jadi ini kita pakai strategi gade ulang untuk memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu. Kemudian dalam proses gade ulang, emasnya Bapak Ibu akan ditaksir ulang dengan harga hari itu ketika Bapak Ibu minta gade ulang. Umpama ditaksir dengan harga gade sama dengan harga gade sebelumnya, yaitu 5 juta. Jadi Ibu datang di pegadaian atau di bank mau gade ulang, kemudian pada hari itu ditaksir dengan harga yang sama, yaitu 5 juta, harga sebelumnya seperti harga sebelumnya. Maka yang akan Bapak terima itu kurang lebih 1.800.000 setelah dipotong margin atau bunga dan biaya adminnya. Nah, jadi dari 5 juta, Ibu sudah angsur 2 juta, sisa angsuran sebesar 3 juta. Maka ketika Bapak Ibu mengajukan gade ulang, uang yang akan Bapak Ibu terima itu kurang lebih 1.800.000. Kenapa 1.800.000? Karena ada potongan bunga dengan admin pada saat Ibu melakukan gade ulang dan melunasi gade yang lama. Nah, ketika proses gade ulang sudah selesai, maka emas yang digade tadi kembali ke posisi awal, yaitu 5 juta. Nah, jadi di sini tidak ada perubahan. Jadi Ibu mengambil selisihnya kembali dan emas itu kembali ke gade baru, yaitu seperti taksiran di harga awal 5 juta. Dalam proses gade ulang ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan saat Bapak Ibu gade ulang, harga emas sedang naik. Ketika sedang naik, maka nilai taksiran baru emasnya Bapak Ibu juga ikut naik. Yang awalnya 5 juta, kini menjadi 6 juta. Nah, ini kalau seandainya waktu Bapak Ibu melakukan gade ulang, tiba-tiba harga emas ada naik, maka nilai taksirannya Ibu juga ikut naik. Nah, kalau seandainya nilai taksirannya Ibu mencapai 6 juta, jadi emasnya yang Ibu gade itu nilai taksiran barunya mencapai 6 juta, maka nanti selisih
uang yang Bapak Ibu terima pun akan lebih banyak ketika sudah dikurangi sisa gadai 3 juta. Nah, jadi di sini Ibu akan menerima uang selisihnya bisa di atas 2 juta lebih setelah dipotong admin dan bunga pada saat bulan itu atau hari itu. Kemungkinan kedua adalah ketika harga emas sama dengan harga waktu Ibu gade pertama, maka ketika sama dengan harga gade pertama, maka hitungan dan uang yang Bapak Ibu terima sama dengan hitungan di atas tadi, yaitu Ibu terima kurang lebih 1.800.000 setelah dipotong bunga atau margin dan adminnya, setelah diambil juga 3 juta dari sisa angsurannya Ibu yang belum dibayar. Paham ya? Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan saat Bapak Ibu gade ulang harga emas sedang turun. Yang awalnya ditaksir 5 juta kini menjadi 4 juta. Menjadi 4 juta. Maka nanti selisih uang yang Bapak Ibu terima lebih sedikit. Uang yang akan Bapak Ibu terima lebih sedikit ketika sudah dikurangi sisa gade lama, yaitu 3 juta itu tadi. Jadi ketika sudah dikurangi 3 juta dan dipotong biaya margin atau bunga serta adminnya, maka kurang lebih yang Ibu terima tidak sampai 1 juta. Kenapa? Karena emas ada penurunan senilai 1 juta. Nah, jadi dalam proses gade ulang ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan emas mengalami kenaikan. Yang kedua, kemungkinan emas tetap bertahan pada saat emas akan bertahan sesuai harga pada saat kita gade pertama. Yang ketiga, kemungkinan emas akan mengalami penurunan. Paham ya Bapak Ibu? Jika masih ada yang Bapak Ibu belum pahami, silahkan ketik komentar kolom yang disediakan di bawah video ini. Nah, jadi inilah salah satu manfaat ketika Bapak Ibu memiliki emas. Jadi ketika Bapak Ibu gade emasnya, jangan lupa untuk mengangsur. Karena uang yang Bapak Ibu angsur tadi, selain bertujuan untuk melunasi emas, juga berfungsi sebagai dana cadangan ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Strategi gade ulang ini merupakan salah satu solusi ketika Bapak Ibu menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi di luar perencanaan Bapak Ibu. Dan cara ini jarang diketahui oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, melalui channel Media Emas ini, strategi atau cara yang sudah saya jelaskan di atas merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat secara umum untuk diketahui. Hal-hal yang saya jelaskan di atas merupakan pengalaman dan praktek saya pribadi selama saya menggeluti emas ini. Bapak Ibu pendengar setia channel Media Emas, saya pikir penjelasan untuk pembahasan topik ini sudah selesai. Sekali lagi, jika masih ada yang Bapak Ibu belum pahami, silahkan ketik komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya
agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bersama Media Emas, maju bersama, bebas finansial.